Bab 6191. Saat ini, Jacob menganggap Master Orville sebagai orang terakhir. Meskipun dia selalu menyebut Charlie dalam percakapannya dengan Ervin dan Presiden Pei. Seolah-olah dia akan menelepon Charlie setiap menit, dia sebenarnya tidak berani menelepon Charlie untuk hal semacam ini. Meminta bantuan. Lagi pula, apa yang dia lakukan adalah menipu orang. Bagaimana dia bisa berbicara dengan Charlie tentang hal semacam ini? Membuka mulut mereka kepada Charlie berarti putrinya juga mengetahui hal itu. Apa pendapat pasangan muda itu tentang dia? Mulai sekarang, bukankah dia harus menundukkan kepala dan bersikap seperti di rumah? Oleh karena itu, sekarang dia hanya dapat mencari bantuan dari Orville untuk melihat apakah dia dapat membantu. Tapi yang tidak dia ketahui adalah Orville ada di samping Charlie saat ini. Charlie sudah memperkirakan langkah Jacob selanjutnya. Ketika ayah mertuanya mengetahui bahwa dia tidak dapat menekan Ervin, dia pasti akan menemukan cara untuk menemukan seseorang yang bisa menekan Ervin. Orville menjadi kandidat terbaik saat ini. Untuk ya. Ponsel Orville segera berdering. Peneleponnya tidak lain adalah Jacob. Dia tidak menjawab telepon dengan tergesa-gesa, tapi menatap Charlie dan bertanya dengan hati-hati. Tuan Wade, apakah saya akan mengikuti instruksi Anda nanti? Charlie mengangguk. Orville bertanya lagi, dalam hal nada dan sikap, apakah kamu ingin menjadi sedikit lebih lembut? Tidak, kata Charlie ringan. Dia tidak pernah mengerti apa artinya menyerah secara baik-baik. Aku memperkenalkan kalian berdua satu sama lain. Saya meminta Anda untuk mendukungnya karena saya ingin dia lebih santai di kota ini dan mendapatkan perhatian saat bersosialisasi di luar. Tapi kali ini dia bertindak terlalu jauh. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir ayah mertua saya akan semakin menjauh. Anda harus menggunakan kekuatan untuk mengembalikannya ke jalur yang benar. Orville buru-buru berkata, baiklah, Tuan Wade, saya mengerti. Setelah itu, dia menekan tombol jawab dan menyalakan speaker secara bersamaan. Begitu telepon masuk, Jacob tidak sabar untuk mengatakan. Ten Hong, ini aku, Jacob, Tuan Hong. Orville bersenandung dan berkata, Tuan Wilson, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Jacob buru-buru berkata, itu, Tuan Hong, orang itu Ervin memposting pesan di WeChat. Saya ingin tahu apakah Anda melihatnya. Orville berkata dengan tenang, ya, apa yang terjadi? Meskipun situasinya hampir sama dengan yang sebenarnya, poin kuncinya adalah Ervin mengemukakan ide yang menipu ini. Saya benar-benar tertipu olehnya dan diseret ke dalam air. Sekarang dia memposting postingan seperti itu di Moments, itu berdampak sangat buruk bagi saya. Presiden Pei dari asosiasi kami datang jauh-jauh untuk meminta penjelasan kepada saya. Jika saya tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, posisi saya di asosiasi lukisan dan kaligrafi mungkin tidak aman. Orville berkata dengan suara agak dingin. Tuan Wilson, apa yang Anda lakukan benar-benar tidak tahu malu. Aku memarahi Ervin begitu aku menyadarinya. Saya memintanya untuk mempostingnya di Moments. Jacob bertanya dengan heran, Tuan Hong, kenapa kamu melakukan ini? Apakah kamu dan Yo Liang Yun berteman baik? Orville berkata, saya tidak berteman dengan Yo Liang Yun, Tuan Wilson. Jacob semakin bingung dan bertanya dengan cepat. Lalu kenapa kamu pergi menuju Yo Liang Yun itu? Dia berkata dengan dingin, dalam 2 tahun terakhir, saya telah mencoba yang terbaik untuk membersihkan citra saya. Saya jarang ikut campur dalam urusan dunia, dan saya berusaha untuk tidak melakukan bisnis ilegal. Sekarang semua orang di kota tahu bahwa Ervin adalah pekerja saya. Tetapi pekerja saya melakukan hal kotor di belakang saya. Bukankah ini berarti dia menuangkan air kotor ke tubuhku? Jacob tidak menyangka kata-kata Orville begitu serius. Dia kaget dan buru-buru menjelaskan. Tidak. Maaf, Tuan Wu. Saya benar-benar tidak menyangka masalah ini akan berdampak buruk pada Anda. Itu semua salah Ervin. Saya bahkan tidak tahu tentang kembalinya Yo Liang Yun. Tapi dia buru-buru memberitahuku, dan kenapa? Dia berinisiatif merumuskan rencana seperti itu. Dan saya ditipu olehnya. Anda harus membuat keputusan untuk saya. Orville berkata dengan tenang, Tuan Wilson, saya sudah menghukum Ervin, dan dia juga meminta maaf kepada Yo Liang Yun. Masalah ini telah saya batalkan? Jacob buru-buru berkata, Tuan
Hong, aku juga sangat stres sekarang. Saya mohon Anda membantu saya demi menantu laki-laki saya Charlie dan biarkan Irvin mengeluarkan saya dari masalah ini. Saya akan mendapat masalah besar, dan saya bahkan mungkin ditangkap. Orville berkata, Tuan Wilson, meskipun saya sangat menghormati Guru Wade. Tetapi jika Anda ingin saya bersikap tidak masuk akal dalam hal ini, maka saya pasti tidak bisa melakukannya. Ketika Yakub mendengar ini, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak, dan memohon. Tien Hong, aku mohon padamu untuk membantuku. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Orville terdiam sejenak dan menghela nafas. Hai. Lupakan. Demi Tuan Wade, saya akan membantu Anda kali ini. Bab 6192. Jacob tiba-tiba merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Dia juga langsung menjadi bersemangat dan berkata dengan cepat, Terima kasih, Tuan Hong. Terima kasih, Tuan Hong. Orville berkata, Jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Meskipun saya dapat membantu Anda, saya hanya dapat membantu Anda sampai batas tertentu. Mustahil untuk benar-benar menjadi seperti dia. Seperti yang Anda katakan, keluarkan Anda sepenuhnya dan biarkan Irvin mengambil semua tanggung jawab. Bagaimanapun, Irvin adalah adik laki-lakiku. Jika saya memaksa adik laki-laki saya untuk membela orang luar, bagaimana saya bisa meyakinkan adik laki-laki saya di masa depan? Hati Jacob kembali tenggelam dan dia bertanya dengan gugup, lalu bagaimana kamu bisa membantuku? Orville berkata, saya bisa menyapa polisi. Bantu Anda menyelesaikannya dan jangan biarkan masalah ini naik ke tingkat hukum, jadi setidaknya Anda tidak akan masuk. Tiba-tiba hati Yakub bangkit kembali. Tidak bisa masuk berarti dia sudah punya jaminan. Dia mungkin kehilangan muka dan pekerjaannya, tapi dia tidak akan kehilangan kebebasannya. Saat dia merasa sedikit lebih baik, Orville berkata lagi. Namun, ada syarat bagi saya untuk membantu Anda. Hanya jika Anda setuju saya dapat membantu Anda. Jika tidak, Anda harus melakukannya sendiri. Jacob buru-buru berkata, Tuan Wu, katakan saja, selama aku bisa melakukannya, aku pasti setuju. Orville berkata, meskipun saya dapat menyembunyikan masalah ini di Antique Street, Anda tetap harus menyelesaikannya di dalam Antique Street. Jadi saya ingin Anda pergi ke Jalan Antik untuk meminta maaf secara langsung kepada Yo Liang Yun sesegera mungkin. Dan juga mengembalikan 300,000 yang kamu peroleh darinya. Ketika Yakub mendengar ini, dia hampir menangis, dan berkata dengan sangat sedih. Tien Hong, Yo Liang Yun telah mendapatkan 19,7 juta. Apakah saya harus membayarnya kembali 300,000 itu? Orville berkata, berapa penghasilannya adalah bisnisnya. Anda mendapatkan 300,000 miliknya. Hasil penipuan, paham konsepnya. Jacob berseru dengan penuh semangat, tapi saya masih menghabiskan 98,000 untuk berbelanja. Saya menghabiskan 98,000 dan mendapatkan kembali 300,000 dan margin keuntungan hanya 200,000. Jika saya mengembalikan uangnya sebesar 300,000 yuan, bukankah saya akan kehilangan seluruh modal saya? Orville berkata dengan tenang, ini sudah saatnya jika Anda masih tidak dapat menanggung kehilangan uang, maka saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tien Wilson, kamu bisa mengetahuinya sendiri. Tidak. Jacob tiba-tiba menjadi gugup dan berkata dengan cepat. Tien Hong, tidak bisakah aku mengembalikan semua keuntunganku, yaitu 2.000 dan tidak lebih dari 1 sen, oke? Kamu harus mempertahankan modalku, bukan? Orville bertanya balik kepadanya, Tuan. Pak Wilson, kalau menurut teori Bapak, penipu telekomunikasi tertangkap dan polisi memintanya mengembalikan uang palsu itu. Apakah dia juga harus memotong tagihan internet dan telepon? Aku, Jacob terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Orville lalu berkata lagi, Tuan Wilson, aku berjanji padamu dan membantumu dengan nasihat sepenuhnya karena wajah Tuan Wade. Tapi sekarang sudah begini, dan kamu masih enggan menyerahkan uangnya, jadi jangan buang waktuku. Jacob pingsan dan hanya bisa berkata dengan keras. Baiklah, Tuan Wu, saya akan mengembalikan 300,000 yuan kepadanya. Apakah itu tidak apa-apa? Orville kemudian berkata, saya sarankan Anda menyumbangkan uang itu langsung ke badan amal.
Kalau begitu ambil kwitansi sumbangan dan minta maaf kepada Yo Liangyun, karena saya baru mendengar bahwa dia secara pribadi menyumbangkan 10 juta untuk amal. Jadi dia pasti tidak peduli dengan 300,000 milikmu. Anda melakukan apa yang Anda inginkan dan menyumbangkan uangnya. Dia mungkin akan memandangmu dengan tinggi. Jacob sudah menerima takdirnya dan berulang kali berkata, "Oke. Saya akan menyumbangkan setiap sennya." Orville berkata sambil tersenyum, "Benar. Tuan Wilson, uang adalah sesuatu yang berada di luar tubuh. Jika Anda memiliki kesadaran ini, saya yakin Anda seharusnya mampu melewati masalah ini tanpa bahaya apapun." Setelah itu, dia menambahkan, "Ini sudah larut, menurutku kamu harus cepat pergi ke jalan antik untuk bertemu Yo Liangyun." Jacob berkata tanpa daya, "Tuan Hong, aku di Dubai sekarang. Saya datang berlibur bersama istri saya. Saya baru saja mendarat belum lama ini, dan pesawat baru saja berhenti." Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Pintu kabin belum dibuka." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh penumpang kelas 1 sedang menatapnya dengan mata yang sangat menghina. Baru kemudian dia menyadari bahwa suara yang baru saja dia ucapkan di telepon agak keras, dan mungkin semua penumpang telah mendengarnya. Dia sangat malu hingga tiba-tiba dia terjatuh kesemutan. Dia segera merendahkan suaranya dan berkata kepada Orville, "Ten Hong, menurutmu apakah aku menyumbangkan uangnya dan kemudian mengirimkan sertifikat sumbangannya kepada Yo Liang?" Orville berkata, "Ini masalah bisnis. Ini penting. Saya menyarankan Anda untuk mengesampingkan liburan Anda dan kembali secepat mungkin. Kalau tidak, jika sesuatu yang buruk terjadi, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa." Orville berkata, "Oh, ngomong-ngomong, saya dengar media lokal kami sudah memperhatikan masalah ini dan berencana untuk mewawancarai Yo Liangyun. Jika masalah ini menjadi semakin berpengaruh, saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat menepati janji saya. Jadi sebaiknya kamu kembali secepat mungkin dan menangani masalah ini terlebih dahulu." Yakub benar-benar hancur dan menangis. "Saya menghabiskan puluhan ribu untuk tiket pesawat dan banyak uang untuk hotel. Saya baru mendarat setelah penerbangan 9 jam. Kamu tidak bisa membiarkan aku kembali sekarang. Dan uang yang saya peroleh sebelumnya harus dikembalikan. Modal 98,000 yuan telah hilang. Jika saya kehilangan 100,000 yuan lagi untuk tiket pesawat dan hotel, bukankah saya akan menjadi penjahat super?" Orville berkata tanpa daya, "Kalau begitu kenapa kamu tidak bertaruh?" Jacob ketakutan dan berkata dengan cepat, "Tidak, tidak. Saya tidak bisa mengambil risiko hal semacam ini, mungkin saya harus masuk. Istriku, dia mengalami banyak kesulitan saat dia masuk, dan tidak ada yang bisa aku lakukan untuk melakukan kesalahan yang sama seperti dia." Setelah itu, dia menghela nafas dan berkata, "Lupakan, Tuan Hong. Saya hanya akan melihat tiket pesawat dan memesan penerbangan pulang paling awal.